Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Bertemu kembali dengan CP70, Cemara Biru 70, saluran belajar mandiri. Bersama saya, Saryono, kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat setengah resmi yang dibuat oleh pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai informasi lowongan kerja yang ada. Surat lamaran pekerjaan disebut setengah resmi karena dibuat oleh perorangan dan ditujukan kepada satu lembaga. Unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, nama tempat dan tanggal surat dibuat. Misalnya, Kebumen, 22 September 2020. Karena ini surat setengah resmi, dibuat oleh perorangan, jadi tidak menggunakan kepala surat. Kemudian hal surat, berisi lamaran pekerjaan. Lampiran, diisi sejumlah lampiran yang dilampirkan. Nanti kita akan bahas apa saja yang biasa dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian alamat dalam. Alamat dalam itu kepada siapa surat tersebut ditujukan. Aturannya masih sama. Bila yang dituju adalah jabatan, nama orang, harus menggunakan yang terhormat. Tetapi kalau nama perusahaan ataupun PO Box tidak menggunakan yang terhormat. Kemudian salam pembuka, biasanya dengan hormat. Kemudian ada alinea pembuka. Alinea pembuka mengemukakan tentang dasar pembuatan surat. Biasanya dari mana info lowongan pekerjaan tersebut didapat. Bisa dari iklan di surat kabar, bisa dari teman, bisa dari perusahaan langsung. Kemudian alinea isi utama. Alinea isi utama berisikan data diri secara garis besar dan ungkapan ingin melamar untuk suatu jabatan. Kemudian alinea isi tambahan berisikan kesanggupan untuk mengisi jabatan tersebut dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang sudah ada, yang sudah dimiliki. Kemudian alinea penutup, isinya adalah harapan untuk dipanggil mengikuti wawancara. Ada salam penutup, biasanya dengan hormat saya. Ingat, hormat saya, bukan hormat kami, karena yang melamar pekerjaan adalah satu orang. Kemudian ada tanda tangan, dan terakhir ada nama terang. Berikut adalah lampiran yang biasa menyertai surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, fotokopi ijazah terakhir. Kemudian yang kedua, fotokopi transkrip nilai. Kemudian, fotokopi kartu tanda penduduk. Berikutnya, fotokopi kartu keluarga. Kemudian yang berikutnya, fotokopi sertifikat yang dimiliki. Misalnya sertifikat uji kompetensi atau sertifikat tes mengikuti tes TOEIC. Kemudian ada surat keterangan catatan kepolisian. Didapat dari kantor kepolisian.
Kalau untuk PNS biasanya tingkat Polres, Kepolisian Resort. Kalau untuk yang non PNS, lebih baik juga setingkat Polres. Kemudian ada daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini isinya data diri secara lengkap dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, kemudian riwayat pendidikan, kemudian juga pengalaman kerja kalau ada. Kemudian yang berikutnya adalah kartu pencari kerja atau kartu kuning. Bisa didapat dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian ada pas foto ukuran 3x4 biasanya. Atau mungkin ada yang meminta 4x6 atau mungkin juga ada yang lebih besar lagi. Nah, ini adalah contoh daripada surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan biasanya ditulis tangan, bukan diketik dengan mesin ketik ataupun komputer. Nah, dari tulis tangan tersebut kita bisa ketahui bagaimana karakter, sikap, dan sifat daripada pelamarnya. Makanya hati-hati ketika menulis surat lamaran pekerjaan. Surat sebetulnya harusnya berbentuk centering, tetapi kita lihat di sini terlalu mepet, bisa geser. Tidak ada kop surat, halnya lamaran pekerjaan, lampirannya harus sesuai, ya. Kalau di sini ada 7, berarti di sini ada 7, bukan 6. Kemudian alamatnya di sini, alamat dalamnya, karena yang dituju adalah jabatan, manajer personalia, maka menggunakan yang terhormat. Setelah alamat dalam, ada juga salam pembuka dengan hormat. Kemudian ini sumber dari informasi lowongan kerja didapat dari iklan di Harian Berita Nasional tanggal 10 September 2020 tentang lowongan sekretaris junior. Kemudian berikutnya, alinea berikutnya adalah data diri secara garis besar. Poinnya biasa disingkat dengan NUPA, nama, umur, pendidikan, dan alamat. Kemudian menyertakan betul-betul ingin melamar untuk jabatan apa. Kemudian kesanggupan untuk melaksanakan kerja. Setelah itu kita menyebutkan lampiran yang disertakan di surat lamaran pekerjaan tersebut. Setelah itu, di akhir ada alinea penutup. Berharap agar mendapat undangan untuk wawancara. Dipanggil untuk wawancara. Kemudian ada salam penutup, hormat saya. Ada tanda tangan, ada nama terang. Nah, biasanya diusahakan surat itu bisa 1 lembar. Tetapi kalau tidak bisa 1 lembar, ya apa boleh buat? Bisa 2 lembar. Sekali lagi, surat harus centering. Tidak boleh terlalu mepet, baik yang kanan maupun yang bawah. Surat lamaran kerja ditulis tangan. Demikian tadi surat lamaran kerja telah kita ulas bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.